Halo teman-teman semua, selamat sore. 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 Nah, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi yang udah kita bahas sebelumnya, yang udah kita diskusikan sebelumnya, yaitu kita akan bahas tentang notasi ilmiah. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Yang pertama ada Fatan, NIM Halo. 0024. Halo Fatan. Oke, selanjutnya ada Dini, NIM 0027. Halo Dini. Kemudian ada Ikrima, NIM Halo. 030. Dan kemudian ada saya sebagai moderator, Nina Kusuma Wardani, NIM 0036. Kemudian ada Salma, NIM 0059. Halo Halo. Salma. Dan yang terakhir ada Daniel, NIM 063. Halo. Halo Daniel. Oke, lanjut ya. Kita di sini akan bahas apa aja? Nah, kita di sini akan bahas tentang kutipan dan notasi ilmiah. Memang sebenarnya kita bakal bahasnya yang penting itu adalah notasi ilmiah aja, cuman kutipan itu juga tak kalah penting karena materi kutipan dan notasi ilmiah itu saling berkesinambungan. Jadi bakal lebih afdol lagi kalau kita belajar kutipan juga. Selanjutnya, materi kutipan akan disampaikan oleh Daniel. Kepada Daniel, bisa dimulai. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kutipan. Kutipan itu sendiri adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Pertama itu, apabila dalam mengutip sebuah karya orang lain ada tulisan yang salah, sumber kutipan sebaiknya biarkan saja apa adanya. Pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan, dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Jenis-jenis kutipan ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertama, pengertian kutipan langsung, yaitu adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sementara kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Selanjutnya ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Pengertian dari kutipan langsung pendek itu adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang dari itu. Dan contohnya terdapat di slide PPT ini. Kutipan langsung panjang itu adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Dan contohnya dapat teman-teman lihat di PPT ini. Oke, terima kasih Daniel untuk penjelasannya terkait dengan kutipan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi notasi ilmiah. Yang menjelaskan notasi ilmiah nanti adalah Fatan. Kepada Fatan, bisa dimulai. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kali ini kita masuk ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah terdiri dari footnote, body note, endnote, dan daftar pustaka. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah catatan singkat yang menjelaskan sumber informasi ilmiah yang dikutip atau kerangka sumber referensi yang digunakan dalam karangan ilmiah. Lalu kita masuk ke footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Yang kedua, footnote. Nomor footnote. Footnote atau catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan dengan menggunakan angka Arab kecil 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diketik naik setengah spasi. Bentuk footnote. Cara pertama, urutannya adalah nama pengarang, koma, nama buku, koma, nomor jilid buku. Jika ada, koma, nama kota tempat terbit buku titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, koma, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks titik. Contohnya bisa kita lihat di PPT ini. Footnote yang berkaitan dengan jumlah dan nama pengarang. Satu, pengarang satu orang. Dua, pengarang dua atau tiga orang. Nama pengarang dicantumkan semua. Tiga, jika pengarang lebih dari tiga orang yang dicantumkan hanya nama pengarang pertama dan di belakangnya ditulis dengan et al atau dan kawan-kawan. Et al asalnya dari et ali dengan orang, artinya dengan orang lain. Terima kasih untuk Fatan atas penjelasannya terkait pengenalan notasi ilmiah dan juga footnote ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ikrima. Ikrima bisa dimulai. Oke, terima kasih. IBIT. Kita di sini akan membahas IBIT, OPSIT, dan LOGSIT. IBIT, kependekan dari IBIDEM, pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama atau berbeda dengan yang langsung mendahulunya dengan tidak disela oleh sumber lain. Contohnya, 4. Dewa Gede Satria, Creative Writing, Jakarta Prestasi Pustakarya 2011, halaman 36, IBIT, halaman 45, berarti dari buku yang sama dari di atas. 2. OPSIT, kependekan dari Opere Citato dalam karangan yang telah disebut atau dikutip. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama tetapi halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain.
Contohnya, 6. Dewa Gede Satria, Creative Writing, Jakarta Prestasi Pustakarya 2011, halaman 36. 7. Nurudin, Kiat meresensi buku di media cetak, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2009, halaman 44-61. 8. Dewa Gede Satria, Opsit, halaman 109, yaitu buku yang telah disebut di atas. Ketiga, Loksit, kependekan dari loko citato pada tempat yang telah disebut atau dikutip. Digunakan apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Contoh, 9. Dewa Gede Satria, Creative Writing, Jakarta, Prestasi Pustakarya 2011, halaman 36. 10. Nurudin, Kiat meresensi buku di media cetak, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada 2009, halaman 44-61. 11. Dewa Gede Satria, Loksit, menunjuk kepada halaman yang sama dengan yang disebut terakhir, yakni halaman 36. Terima kasih Rima tentang penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke materi body note yang akan dijelaskan oleh Salma. Bisa dimulai, Salma? Baik, terima kasih. Apa itu body note? Body note adalah sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Untuk ketentuan penulisan body note, yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Dan yang terakhir, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Untuk contoh body note-nya, pada contoh tersebut, notasi ilmiahnya mencakup Keraf 2001-247. Keraf adalah pengarang buku yang dikutip. 2001 adalah tahun terbit buku yang dikutip, dan 247 adalah halaman tempat teks yang dikutip. Apa itu endnote? Endnote merupakan nama pengarang yang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi. Untuk ketentuan penulisan endnote, yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Contoh endnote. Pada contoh tersebut, notasi ilmiahnya meliputi Sulistyo 2011-19. Sulistyo adalah nama akhir pengarang buku yang dikutip. 2011 adalah tahun terbit buku yang dikutip, dan 19 adalah halaman teks yang dikutip. Selanjutnya, kita akan membahas daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Untuk ketentuan penulisan daftar pustaka, urutan penulisannya adalah nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, titik, kemudian kota tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit, titik. Terima kasih Salma untuk penjelasannya mengenai body note. Kemudian ada endnote dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan lanjut melihat contoh daftar pustaka yang akan dijelaskan oleh Dini. Silahkan Dini. Baik, terima kasih Nina. Contoh daftar pustaka, jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan terjemahan, setelah judul buku disebutkan, edisi terjemahan oleh di dalam kurung. Dalam edisi terjemahan tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. Contohnya sebagai berikut. Untuk yang kedua, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulannya disunting seorang editor atau antologi, judul artikel itu diapit tanda petik ganda tanpa garis bawah, seperti berbagai persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Untuk yang ketiga, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, judul itu tidak perlu diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Contohnya seperti pada kongruensi dan reksi dalam bahasa Arab. Untuk yang keempat, jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah atau dicetak miring, tetapi diapit tanda petik ganda. Sedangkan yang digaris bawahi atau dicetak miring adalah nama majalah atau jurnal dengan didahului kata dalam. Contohnya seperti pada Islam dan Problem Sosial, Perspektif Kekerasan Politik dan Agama. Dan untuk nama majalahnya seperti dalam jurnal ilmiah Mabbaul Ulum. Yang kelima, jika sumber acuan itu berupa artikel yang diambil dari koran atau surat kabar, judul artikel diapit tanda petik ganda sebagaimana artikel yang diikuti dari majalah. Sedangkan nama surat kabar diberi garis bawah dan didahului kata dalam.
Contohnya seperti pada militerisasi sipil, ironi di era reformasi, dan dalam nama surat kabarnya dalam Suara Merdeka. Yang keenam, jika sumber acuan berupa hasil wawancara atau interview, contohnya seperti berikut. Dan yang terakhir, jika terdapat beberapa buku yang ditulis oleh seorang yang sama, nama penulis ditulis yang pertama, sedangkan di bawahnya cukup ditulis garis bawah dengan urutan nama penulisnya. Ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka ada 6, yaitu 1. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan. 2. Penulisan nama pengarang atau penulis, baik dari kalangan Indonesia maupun penulis buku asing dibalik. Yang ketiga, nama penulis yang berbahasa Arab harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin. 4. Nama penulis buku yang terdiri dari 2 atau 3 orang ditampilkan semua. Untuk nama penulis yang dibalik hanya nama penulis pertama. Yang kelima, nama penulis yang lebih dari 3 orang yang ditulis penulis pertama kemudian koma et al atau DKK. Yang keenam, jika dalam buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang dicantumkan tanpa tahun. Oke, terima kasih Dini udah menjelaskan materi tentang contoh-contoh daftar pustaka dan ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menjelaskan materi-materi di atas dengan sangat baik. Harapannya dari kelompok 4, materi ini dan presentasi ini bisa membantu teman-teman yang lain di luar untuk belajar tentang materi notasi ilmiah. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak dan jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.